Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Hafiz dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas A2 angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah video liputan dan yang kedua adalah hasil telaah mata kuliah. Memasuki bagian pertama, saya akan menampilkan cuplikan hasil wawancara saya dengan mahasiswa-mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Berikut adalah cuplikannya. Baik, silakan memperkenalkan nama diri Pian dan jurusan angkatan itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, angkatan 2025, prodi Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. Oke, sini dulu izin bertanya lah. Pertanyaan pertamanya, apa pentingnya arti kemerdekaan bagi Pian? Menurut saya, kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan para pahlawan kita, hasil pengorbanan juga, dan menurut saya kemerdekaan itu adalah puncak dari perjuangan para pahlawan. Puncak perjuangan. Jadi pentingnya arti kemerdekaan itu apa bagi Pian? Kalau menurut Semangatnya kah atau bagaimana? Kalau menurut kemerdekaan itu semangatnya juga, terus juga ada nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari kemerdekaan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua itu bagaimana tanggapan Pian terhadap sosok Soekarno? Tanggapan saya terhadap sosok Soekarno adalah tokoh pejuang kemerdekaan yang menurut saya memiliki peran yang sangat penting sebagai bapak proklamator. Silakan Kak, memperkenalkan nama Pian. Nama Ulun Asti Janati Martasia dari Program Studi Pendidikan Fisika angkatan 2020. Baik, sini Ulun izin bertanya. Pertanyaan pertama adalah apa pentingnya arti kemerdekaan bagi Pian? Menurut Ulun, arti kemerdekaan itu adalah terbebas dari penjajahan, yang mana kan dulu Indonesia banyak ya dijajah sama luar negeri. Nah, sekarang sudah merdeka berarti terhindar dari peperangan itu, tapi masih ada sosial media yang mana itu menjadi beberapa hal perang. Tapi terbebas dari perang itu sih kalau bagi Ulun arti kemerdekaan. Bebas dari penjajahan gitu. Oke. Yang kedua yaitu bagaimana tanggapan Pian terhadap sosok Soekarno dalam perjuangan memerdekakan Indonesia? Ya, Soekarno kan termasuk salah satu presiden pertama Republik Indonesia kan Kak. Yang mana Bapak Soekarno itu juga termasuk dijuluki sebagai Bapak Proklamator. Karena dengan kegigihan beliau Indonesia bisa merdeka. Kalau tanggapan Pian terhadap bagaimana Soekarno itu memimpin, apakah Anda? Soekarno memimpin tegas ya, setahu Ulun, terus juga banyak mengembangkan Indonesia juga. Pian bisa perkenalkan nama Pian Kak dan angkatan Saya Ida Sanjurliza dari angkatan 2022, jurusan jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. dari pendidikan. Ini Ulun izin bertanya Kak. Pertanyaan pertama adalah apa arti kemerdekaan itu bagi Pian Kak? Kemerdekaan kalau menurut Ulun sih ya kebebasan sih ya, kita bebas mau ngapain aja. Terus kayak bukan ngapain aja yang nggak bermoral juga sih ya, tapi kayak Bebas berpendapat. ya terus kayak nggak yang bebas tapi dikendalikan juga gitu. Gitu sih. Jadi bebas yang artinya tidak dikendalikan gitulah Kak. Iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua ini bagaimana tanggapan Pian terhadap sosok Soekarno dalam peran beliau sebagai tokoh perjuangan masa kemerdekaan gitu Kak? Gimana ya? Kan dia ada sisi hitam putihnya Ya. juga kan. Jadi ya kayak menurut saya sih mungkin ya sebenarnya baik tapi ada yang tidak baiknya juga. Nah. Tergantung sisi mana kita lihat sih. Nah, kalau yang kasih baiknya gimana Kak? Sebaiknya ya kalau
nggak ada dia mungkin susah juga kita merdeka. Sebagai proklamator. Iya. Terus kalau dari sisi lainnya mungkin agak itu aja ya, agak dinasti. Agak apa? Dinasti. Oh, dinasti politik bisa juga. Ya, semacam itulah. Jadi meskipun ada hal positif juga ada hal-hal yang negatif juga. Iya. Baik. Baik, bisa memperkenalkan nama pian Kak dari angkatan jurusan. Oh, perkenalkan nama aku Firman Maulana dari Geografi. Kebetulan angkatannya 2020. Nah, di sini Ulun izin bertanya Bang. Pertanyaan pertama adalah apa arti kemerdekaan itu bagi Pian? Kemerdekaan sendiri pasti sesuai undang-undang, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi semua orang, semua bangsa itu berhak mendapatkan kemerdekaan mereka masing-masing. Jadi tidak ada penindasan di diri mereka atau bangsa. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Pian terhadap sosok Soekarno Bang? Sosok Soekarno sudah pasti kita tahu, presiden pertama kita, pendiri negara ini. Jadi sosok Soekarno sosok yang penting di Indonesia karena mungkin berkat beliau, berkat Soekarno, berkat Bung Hatta dan lain-lain, Indonesia ini bisa ada dibantu dengan pahlawan-pahlawan. Jadi sosok Soekarno sangat penting dan kita tidak bisa menghilangkan dia. Jadi sini itu berperan penting. Baik, di sini saya bersama responden selanjutnya. Bisa diperkenalkan nama Pian Bang? Perkenalkan, nama saya Anang Maulana Habibi dari Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 2025. Dari Prodi Pendidikan Khusus. Nah, di sini Ulun ingin bertanya nih, bagaimana pendapat Pian terkait kemerdekaan? Menurut saya, kemerdekaan adalah keadaan suatu negara, bangsa bebas mengatur dan menentukan nasibnya sendiri. Jadi bebas, suatu negara itu bebas mengatur kehidupan mereka sendiri. Iya, Oke. Nah, yang kedua itu bagaimana tanggapan Pian terhadap sosok Soekarno? Soekarno. Menurut saya, Soekarno adalah tokoh yang berperan penting bagi bangsa Indonesia. Dia berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemerdekaan itu sendiri. Itu berperan besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Iya, betul sekali, Kak. Terima kasih banyak Bang. Besar masa awal kemerdekaan dan refleksinya bagi kehidupan saya. Di sini saya mengambil contoh peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini menarik menurut saya karena terjadi pada masa awal kemerdekaan kita, yaitu 2 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1948. Logikanya seharusnya pada masa awal-awal kemerdekaan ini masyarakat itu harusnya saling bersatu gitu dalam menghadapi kedatangan Belanda dan sekutu. Tapi kenyataannya malah terjadi konflik internal antara pemerintah dan kelompok oposisi. Dalam hal ini adalah FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Musso. Dari peristiwa tersebut, saya belajar bahwa fanatisme terhadap suatu hal itu tidaklah baik, terutama ideologi. Kita dapat melihat bahwa orang-orang komunis ini akan melakukan segala cara untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Makanya mereka tega membunuh orang-orang tak bersalah tersebut. Dan itu sangatlah buruk bagi Indonesia, terutama Indonesia waktu awal kemerdekaan, sehingga terjadi perpecahan antara orang yang mendukung pemerintah dan orang yang oposisi. Dalam hal ini adalah orang-orang komunis. Pada akhirnya para petinggi komunis tersebut ditembak dan dihukum mati, yaitu Musso dan juga Amir Syarifuddin. Selain itu saya belajar juga bahwa penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia, terutama pada masa ini. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita yang seakan-akan ingin memecah belah masyarakat Indonesia. Padahal mempertahankan kemerdekaan itu sangatlah penting. Dan salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan itu ya dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara tidak menyebar hoaks dan lain-lain. Hasil yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah sejarah Indonesia awal kemerdekaan sampai era Orde Lama ini adalah saya jadi mengetahui bahwa pada masa awal kemerdekaan itu Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan
bukan cuma dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri, yaitu konflik internal. Adapun konflik luar negeri itu seperti yang kita ketahui adalah kedatangan Belanda disertai sekutu dengan tujuan untuk kembali menguasai Indonesia pasca dijajah oleh Jepang. Nah, selain itu Indonesia juga harus menghadapi ancaman dari dalam negeri seperti pemberontakan PKI 1948, di mana ada upaya dari Musso dan Amir Syarifuddin untuk menguasai Indonesia dan mendirikan pemerintahan yang berbasis komunis. Meskipun pada akhirnya pemberontakan ini berhasil ditumpas, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu masihlah sangat rapuh. Bagian selanjutnya adalah simpulan atas tanggapan responden dan juga tanggapan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, saya menyimpulkan bahwa mayoritas dari mereka menganggap bahwa kemerdekaan itu merupakan bebas atau bisa melakukan apa saja sesuai dengan kemauan kita, tanpa dipengaruhi oleh orang atau negara lain. Saya sangat setuju dengan pendapat para responden, karena kalau kita dikekang terus, kita tidak bisa terus maju ke depan. Jadi kita hanya diam di tempat, berdiri di tempat tanpa bisa maju. Kalau menurut pendapat saya pribadi, arti penting kemerdekaan itu sebagai fondasi untuk hidup bebas dan juga bermartabat, tanpa ada orang yang menjajah atau penindasan dari pihak lain. Kemerdekaan itu memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk menentukan arah majunya sendiri. Bisa itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tanpa sebuah kemerdekaan, rakyat tidak memiliki ruang untuk berpendapat, belajar, dan berkembang sesuai keinginan kita. Sebagai seorang mahasiswa, kemerdekaan itu juga berarti kesempatan untuk berpikir kritis dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Kemerdekaan memungkinkan kita untuk mengenyam pendidikan yang lebih layak, menyuarakan aspirasi, serta ikut menjaga nilai-nilai persatuan dan Pancasila. Oleh sebab itu, kemerdekaan bukan hanya sekedar warisan dari para leluhur kita, tetapi juga tanggung jawab yang harus bersama-sama dijaga melalui sikap yang toleran, beretika, dan peduli terhadap masa depan bangsa kita. Mayoritas responden setuju bahwa Soekarno berperan penting bagi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Soekarno memang berperan penting bagi Indonesia, karena sebagai tokoh utama proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sekaligus sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau berperan penting dalam mempersatukan bangsa yang beragam, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, serta memimpin perjuangan diplomasi dan politik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tengah tekanan kolonialisme. Soekarno juga dikenal sebagai seorang orator yang ulung, di mana setiap kali beliau berpidato, masyarakat hanyut dalam pidato-pidatonya sehingga membakar semangat mereka. Meskipun begitu, Soekarno juga memiliki sejumlah kontroversi, terutama terkait kebijakannya pada masa demokrasi terpimpin. Konsentrasi kekuasaan yang besar pada presiden dinilai melemahkan sistem demokrasi dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kedekatannya dengan PKI serta kondisi ekonomi yang memburuk pada awal 1960-an menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Kontroversi ini kemudian berujung pada merosotnya popularitas Soekarno, sehingga kekuasaannya pun lengser pasca peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Memasuki bagian yang terakhir, yaitu kesan dan pesan. Selama saya mengikuti perkuliahan ini, saya mempelajari banyak hal terkait Indonesia masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Pelajarannya pun dikemas dengan sangat menarik. Kami diajak untuk berperan langsung menjadi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjuangan mempertahankan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Saya sendiri mendapatkan tokoh Margono Joyo Hadikusumo, di mana beliau ini merupakan kakek dari presiden kita yang sekarang, yaitu Prabowo Subianto. Jadi tokoh Margono Joyo Hadikusumo ini berperan penting bagi
negara Indonesia pasca kemerdekaan, terutama di bidang ekonomi. Selain itu, Margono juga dikenal sebagai penggagas berdirinya Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 1946, yang menjadi bank pertama milik negara dan berperan penting dalam menopang perekonomian nasional pasca kemerdekaan. Selain itu, kami juga mempelajari banyak peristiwa-peristiwa penting pasca kemerdekaan. Saya sendiri membawa tema peristiwa 3 Juli 1946, yang merupakan peristiwa politik pada masa awal kemerdekaan berupa upaya kudeta terhadap kabinet Sultan Syahrir. Jadi peristiwa ini dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan dalam menghadapi Belanda. Syahrir memilih jalur diplomasi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia, sementara kelompok oposisi menilai langkah tersebut terlalu lunak dan tidak mencerminkan semangat perjuangan bersenjata. Puncaknya pada 3 Juli 1946, kelompok yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan didukung oleh tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan menculik Sultan Syahrir dengan tujuan menjatuhkan kabinet dan memaksa Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Militer. Namun Soekarno menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berada di bawah kendalinya. Pada akhirnya Sultan Syahrir dibebaskan, para pelaku kudeta ditangkap, dan kabinet Syahrir tetap berkuasa. Jadi kesan yang saya dapatkan adalah mata kuliah ini sangat menyenangkan, karena kami tidak hanya disuruh untuk membaca, tetapi kami juga disuruh untuk berperan langsung dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah kami disuruh untuk memilih salah satu tokoh yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya pribadi membawakan tokoh Margono Joyo Hadikusumo. Nah, tokoh tadi kemudian akan kami tampilkan di depan kelas. Siapa sih tokoh tersebut, kemudian latar belakang pendidikannya, kemudian bagaimana peran beliau semasa kemerdekaan Indonesia dan juga pasca kemerdekaan Indonesia. Jadi pembelajaran itu tidak monoton. Selain itu, hasilnya kami juga disuruh untuk membuat clipping figura, sehingga ada bentukan fisik dari pelajaran yang kami dapatkan. Selain itu, kami juga diajak untuk debat apakah politik mercusuar itu bagus pada masa itu atau malah membawa dampak buruk. Sehingga mahasiswa itu nggak hanya disuruh untuk membaca, kemudian menghafal, tetapi kami juga diajak untuk ikut dalam peristiwa tersebut. Pesan saya mungkin cuma satu, yaitu tetap mempertahankan gaya mengajar seperti ini, karena jujur asik sekali untuk bisa mempelajari sejarah Indonesia pasca kemerdekaan ini secara langsung dan tidak pasif. Jadi mahasiswa itu diajak untuk mendalami peristiwa yang ada pasca kemerdekaan hingga fase Orde Lama. Jadi mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Memasuki bagian penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrudin dan Ibu Fitri Mardiani karena telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan Angkatan 2023 atas dukungan, kerjasama, dan motivasi, baik dalam diskusi maupun penyelesaian tugas, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.